Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saya dengan Wajar Bimantoro. Dalam hal ini uh, ingin memberikan pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban atas penelitian yang saya buat atas dana hibah internal dari Amikom di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yaitu LPPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pengabdian atau sudah mengadakan pengabdian yang yaitu pelatihan editing fotografi dan dokumentasi jurnalistik kepada masyarakat atau kepada kelompok masyarakat Kelurahan Sendangadi. Di sini masyarakat sendiri bertempat di Kecamatan Melati, Sendangadi, Sleman. Saya sebagai ketua pelaksana yang dibantu oleh Surya Triatmaja, kemudian Etik Anjar, Raden Aditya Motwa, dan Bapak Yogi. Adapun pelatihan ini saya adakan yaitu sebenarnya atas permintaan langsung dari Bapak Lurah sendiri ya. Kebetulan saya juga aktif di kelurahan, lalu kenal beberapa pengurus-pengurusnya, dan antar kelurahan biasanya suka ada informasi, dan ada satu kelurahan di Sendangadi yang memiliki satu perkumpulan, yaitu memiliki satu komunitas, yaitu bernama KIM ya, komunitas informasi masyarakat, di mana komunitas ini sebenarnya kumpulan bukan orang kelurahan, tapi dibentuk oleh orang kelurahan yang mempekerjakan atau beranggotakan para pemuda di sekitar desanya. Agak menarik juga karena buat saya mereka mencoba untuk menggalakkan suatu kreativitas yang difungsikan untuk memberdayakan kreativitas di desanya sendiri. Yang dalam hal ini bentuknya yaitu dokumentasi atau memberikan informasi-informasi seputaran desa yang sifatnya berkala. Dan ini juga digunakan sebagai desa atau sebagai lurah sebagai bentuk apa ya, kayak semacam mungkin perpanjangan tangan ya, atau corong dari atas ke bawah ya. Latar belakangnya yaitu karena adanya komunitas ini, otomatis mereka ingin mengupgrade ya, dalam artian ilmunya, tekniknya, sampai ke bentuk-bentuk yang sifatnya ke teknologinya. Nah, keterbatasannya yaitu mereka memiliki skill, kemauan, tetapi gadget atau alatnya sederhana atau dalam artian bukan kekinian ya. Jadi kamera yang digunakan yaitu kamera yang sifatnya masih menggunakan handphone ya, atau kamera handphone. Nah, untuk meningkatkan ini saya menawarkan beberapa teknik, bukan hanya teknik memfoto, tapi juga teknik mengedit. Karena di sini mereka akan sedikit keterbatasan dalam program mengedit. Mereka hanya memanfaatkan beberapa editing seperti mungkin Photoshop, Canva, atau editan-editan yang mungkin mereka anggap tuh mudah. Ternyata mereka juga kurang begitu tahu bagaimana menggunakan atau memanfaatkannya. Di samping itu, keterbatasan mereka juga dalam pemilihan kata-kata atau membuat merangkai kata dalam bahasa jurnalistik. Nanti di sini ada Pak Yogi dan Pak dan Mas Surya yang akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian tujuan sendiri sebenarnya mengajak mereka untuk memanfaatkan teknologi yang ada atau memanfaatkan gadget yang ada sebelum mereka memiliki gadget yang lebih lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Nah, lalu kemudian juga bagaimana memanfaatkan media ini ke arah konten media sosial ya, karena sekarang informasi didukung oleh media digital, mau tidak mau mereka harus
cepat dalam mengunggah atau cepat dalam membaca permasalahan. Sebagai contoh, kalau bisa begitu dapat gambar atau berita, detik itu juga langsung di edit, detik itu juga langsung dikasih teks dan langsung di posting. Ini yang kesadaran itu yang mereka masih agak sedikit perlu latihan ya. Jadi ada dalam artian mungkin jam terbang atau masalah kebiasaan di sini. Kalau kita lihat tadi daerahnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari kampus ya, sekitar 6-7 kilo dari kampus. Nah, rangkaian kegiatannya ini sebenarnya saya sudah 2 kali ke sana dalam artian untuk kunjungan, kerjasama, sampai saya mendapatkan surat resmi dari Bapak Lurahnya untuk bisa pelatihan, dan kebetulan juga waktu saat itu masih bulan puasa, jadi saya harus beriringan waktu lebaran bagaimana caranya, dan kebetulan ketuanya juga bersikeras kalau bisa secepatnya mas segala macam. Oke, akhirnya kita coba dengan aplikasi yang sederhana seperti Premiere atau CapCut Pro kita pakai untuk mengedit foto ya. Nah, pertama yang kita lakukan yaitu memberikan satu gambaran pemahaman bagaimana apa itu foto jurnalis. Jadi bukan sekedar foto, tetapi memberikan gambaran dulu, lalu kemudian bagaimana nanti, lalu kita akan simulasi peserta melakukan foto, kita lihat hasil jepretan mereka, terus kita kasih sedikit masukan, lalu kemudian kita berdiskusi interaksi nanti terakhirnya. Saya dengan Wajib Bimantoro, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan didukung oleh beberapa tim yang juga dari beberapa bidang prodi. Untuk manfaat dampaknya sebenarnya sederhana ya. Ini meningkatkan anggota keterampilan Kim ya. Jadi di Kim ini sebenarnya terdiri dari orang-orang atau anak muda yang di sekitar kelurahan. Dan ini orang-orang yang bisa dibilang karang taruna yang ya banyak waktu untuk mencari berita, atau orang-orang setiap desa atau setiap RW biasanya mereka menyumbangkan karang tarunanya untuk jadi anggota Kim. Mereka sebenarnya ketika dibayar, lurah kadang-kadang memberikan mereka penghargaan, seperti mereka memberikan dokumentasi acara kelurahan, pernikahan, atau upacara-upacara agenda-agenda kelurahan, bahkan informasi yang sifatnya di kelurahan itu mereka dapat dokumentasinya, bisa dijadikan bahan diskusi di kelurahan, mereka juga dapat masukan. Nah, kualitas inilah yang kita jaga agar mereka tidak salah foto, tidak asal-asalan, atau etika dalam berfoto, etika dalam pengambilan gambar, ada izinnya seperti apa, informatif, kemudian bisa memberikan informasi, juga mengangkat beberapa UMKM ya, mereka bisa foto produk, mereka bisa foto bagaimana melakukan dagangan. Nah, kualitas konten ini lebih baik yang tadi keterampilan edit lebih baik, terutama dalam hal foto dan informasi jurnalistiknya. Nah, pelatihannya juga mendapatkan sertifikat ya, jadi yang pesertanya kita kasih sertifikat, lalu kemudian kita kasih gambaran, kita kasih suatu pemahaman bahwa ini yang bisa lolos, bisa memberikan hasil, kita berikan apresiasi sertifikat. Ya, kegiatan kita lakukan sekitar jam siang ya, sudah zuhur ya, jam 2 ya kalau salah, jam 2, lalu kemudian sampai sore ya, karena itu agak lama, ada pelatihan segala macam, sampai maghrib lah. Ini apa namanya, beberapa hasil ya, jadi kebetulan ini beberapa orang yang sudah masih ada, kebetulan mereka ada yang harus buka puasa di luar segala macam, jadi ini beberapa tengah Pak Lurah, kemudian teman-teman kemudian ada yang di belakang, ini buat pesertanya ikut pelatihannya, dan orang kelurahan sendiri sebenarnya nggak ada yang ikut ya, mereka hanya sebagai orang-orang yang memberikan support aja ya, yang aktif para kawan-kawan di belakang itu mereka masih anak muda-muda, mereka berharap ada keberlanjutan ya, karena di sini setelah foto mereka berharap bisa editing foto atau editing video ya, karena
postingan sekarang tidak hanya berupa gambar still life, tapi juga lebih banyak nanti ke arah video atau viral ke arah video. Nah, mereka ingin ada pelatihan ini bisa berlanjut, syukur-syukur bisa diberikan fasilitas atau dibantu fasilitas seperti kemarin saya juga sempat menjanjikan kalau misalnya ada waktu nanti kita bisa menggunakan lab di Amikom ya, dan mereka bersedia, nanti mungkin saya akan usahakan bisa lanjutan ya, jadi bisa memberikan satu gambaran atau satu bentuk bahwa editing video dari handphone juga tidak terlalu sulit juga gitu loh, apalagi sekarang sudah zamannya alat teknologi ya. Nah, harapannya ini bisa dilanjutkan kembali. Biaya kebetulan dari LPPM kemarin kami dibiayai kurang lebih sekitar 4 juta rupiah, dan semua sudah kami kan anggarkan untuk pelatihan, sewa kamera, lalu kemudian konsumsi, transportasi, beli alat, meeting segala macam kita sudah ini kan kemarin. Lalu kemudian ini beberapa hasil dokumentasinya ya. Kemudian Pak Lurus sendiri membuka, Pak Lurus sendiri juga memberikan arahan. Saya juga pun dibantu oleh mahasiswa, lalu kemudian ada orang-orang peserta yang hadir, dan di situ kemudian ada juga ketua Karang Tarunanya dan beberapa pemuda-pemudanya, dan ketua Kim juga ada paling sebelah kanan, sebelah kiri baju hitam tuh ketua Kimnya. Dia juga kebetulan orang dari bansos ya, jadi bansos dari Sleman ya, yang diperbantukan atau kebetulan dia menjaga bansos di Sendangadi, dan dia jadi ketua Kim juga atau jadi kepalanya di situ dia. Dia juga suka fotografi dan sekarang juga sedang mendalami video ya. Jadi saya juga sempat ngobrol bahwa nanti kita akan coba ke video lah kalau next ada waktu ya, atau ada kesempatan lagi ke depannya. Hasil luaran dari penelitian ini dari pengabdian ini kebetulan kemarin itu kita langsung diliput sama Harian Jogja ya. Jadi di sini saya juga kaget juga, tiba-tiba kelurahan undang media dan ya langsung berita langsung keluar besoknya gitu loh. Jadi saya juga agak-agak interest juga ya bahwa sini kelurahan itu juga cepat tanggap dalam memberikan atau mendokumentasikan ke media atau memberikan informasi ke media. Nah, kemudian luarnya selain di media yang langsung diliput ya, saya juga pengabdian kami juga agak sulit juga nih masuk ke jurnal. Ada beberapa jurnal sudah kami draft dan belum keluar juga ya. Saya masukkan ke GCI waktu itu. Harapan saya sih ini bisa launching atau bisa diterbit sekitar bulan September Oktober kemarin, tapi kok ternyata belum juga. Mungkin Januari bisa keluar nih, karena mau saya coba ke media yang lain, cuman kok saya takut nanti keluar ganda atau double karena belum ada jawaban juga, karena di review sudah tapi belum ada info juga. Jadi mungkin mohon maaf kalau ini masih agak menunggu, tapi ya sejauh ini hasilnya seperti yang bisa dilihat dan bisa laporkan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada anggota yang membantu saya, teman-teman membantu saya, lalu kemudian pihak-pihak dari KPM khususnya selamat yang sudah banyak memberikan informasi, memberikan gambaran, memberikan bantuan apapun ya. Kemudian juga dengan Wajar Bimantoro